Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dwi Sugianti yang akan dijawab oleh Abah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Sugiarti Siregar, saudara sama Pak Ustadz Soleh Mahmud. Iya, anak kita. Nasution ya Pak ya? Iya. Olo. Saya udah jadi orang takwa Pak. Suami saya Batak, saya Jawa. Langsung pertanyaannya. Baik, silakan. Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah lansia dikala sudah lemah agar hidupnya tetap solid, Baik. tetap konsisten, tetap bermanfaat. Ya. Sekian, Baik. wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah, diawali dengan pantun juga mungkin Bah. Abah ke pantun juga, tadi kan openingnya pantun. Abang nggak ahli pantun ibu-ibu, begitu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang cukup bagus, menarik khususnya bagi bapak ibu yang lansia, sudah lanjut usia. Ibu-ibu sekalian, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni la ahammu bi adzabi ibadi." Sesungguhnya aku berkehendak untuk mencabut gunung, dilemparkan kepada mereka yang usianya sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih nongkrong-nongkrong di kafe. Tapi masih pegang setik golep. Kemudian di sisi kiri, di sisi kanan ada yang disebut dengan kedi. Ya Allah. Kemudian masih olahraga sementara azan dikumandangkan. Kata Allah, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Sesungguhnya aku ketika melihat orang yang sudah tua renta semacam itu, akan tetapi masih belum ingat kepada hari kematian dan kehidupan setelah kematian, aku ingin lempar dengan azab aku, kata Allah. Akan tetapi Allah teruskan, fa'anduru ila umaril masajid. Ketika aku melihat ada orang-orang yang sama tuanya dengan mereka yang ada di lapangan golf, dengan mereka yang ada di kafe, mereka duduk di masjid memakmurkan masjid, mereka sholat wajib, mereka sholat sunnah, mereka baca Al-Quran, mereka beristighfar, mereka bertobat, payas kunu godobi, sehingga reda marahku. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buat mereka yang berusia lanjut, maka sebentar lagi Allah akan panggil kita. Dan betapa indahnya kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita beriktikaf di masjid. Dipanggil kita dalam keadaan kita baca Quran. Karena baca Quran itu adalah dialog seorang hamba dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bapak ibu sekalian, nilai sholat adalah luar biasa. Ketika kita Allahu Akbar, Allah berikan pahala seolah-olah bersedekah 70 ekor unta merah. Ketika kita bersujud, Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, Allah berikan pahala seolah-olah kita menghatamkan 4 kitab suci. Pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la, Allah berikan pahala sebesar 7 lapis langit, sebesar 7 lapis bumi. Manakala salam ke kanan, salam ke kiri, futihat lahu abwabul jannah bi ayyi babin sa'at. Dibuka 8 pintu surga dan Allah persilahkan memilih dalam pintu surga yang mana yang kalian ingin masuk. Ini nilai ibadah buat kita khususnya yang berusia lanjut usia. Semoga kita di lanjut usia ini khususkan kita untuk mempersiapkan diri ke kehidupan setelah di akhirat nanti, yaitu dengan banyak beribadah, membaca Al-Quran, kemudian kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita husnul khatimah.
Jadi bisa ditegaskan justru ketika Allah memberikan bonus kita sampai usia lansia, artinya kita diberikan kesempatan untuk semakin meningkatkan kualitas kita, begitu Mbak ya. Jadi yang bilang, udahlah saya sudah tua, itu biar anak-anak muda itu salah Mbak ya. Baik. Abah ingin tambahkan Ya, pada silakan. ibu-ibu, kalau ada anak muda meninggal dunia, berarti menurut pandangan Allah seperti Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan lain-lain sebagainya sudah dianggap cukup memiliki bekal untuk di akhirat. Kenapa kita udah tua masih belum mati-mati juga? Ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, untuk menebus dosa, untuk beristighfar, untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa sudah lanjut usia, belum juga dipanggil oleh malaikat malakal maut, pastikan bahwa kita belum cukup amal untuk hidup di akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Rinaldi. Silakan Bapak Rinaldi. Mic-nya mungkin bisa digeser. Pak Rinaldi silakan ajukan pertanyaan, nanti kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kita akan dengar dulu pertanyaan dari Pak Rinaldi. Berdiri Pak, silakan Pak. Sudah menyala Pak mic-nya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Rinaldi Ustaz. Yang saya tanyakan, di dalam doa setiap habis sholat kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan dunia saja dan bukan akhirat. Tapi toh nyatanya kebanyakan yang kita lihat dikejar dunia tinggal akhiratnya, dikejar akhirat tinggal dunianya. Bagaimana supaya kesibukan kita ini yang kerja, yang berusaha ya, supaya dicatat sebagai amal ibadah kita apa yang harus kita berbuat. Masya Allah, ini pertanyaan Terima kasih, bagus Ustaz. sekali nih Pak Rinaldi ini. Tapi nanti dulu Ustaz Somad, kita jawab di segmentasi selanjutnya. Tapi kembali kami mengingatkan karena sekarang saluran sudah berpindah frekuensi ke digital. Barangkali ada beberapa wilayah yang belum bisa menerima siaran dari TV One. Kami persilakan untuk Anda men-setup kembali di set-top box Anda. Mungkin caranya nanti bisa kita lihat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.